warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mohon minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa ya. Baik, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan budaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya Ibu akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Yang namanya Ibu panggil, minta tolong angkat tangan. Yang pertama yaitu Adelia, dua Desi, Dani, Fania, Hadir, Bu. Gina, Hadir, Bu. Putri, Hadir, Bu. Salvia, Hadir, Bu. Sofia. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Kita kan sebelumnya sudah belajar mengenai perbedaan koloid, suspensi, dan larutan. Nah, apakah ada yang masih ingat apa aja perbedaan itu? Ya, silakan. Larutan itu adalah campuran homogen yang terdiri atas pelarut dan yang terlarut yang sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Suspensi itu campuran heterogen yang masih dapat terlihat antar komponennya tanpa menggunakan mikroskop dan biasanya itu dalam waktu lama akan mengendap. Sedangkan koloid itu campuran yang bersifat antara larutan dan suspensi. Secara kasat mata itu terlihat seperti larutan, tetapi saat dilihat menggunakan mikroskop masih terlihat komponen penyusunnya dan biasanya terlihat terus. Ya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Adelia. Ini jadi larutan itu sudah tidak dapat dipisahkan lagi. Sedangkan untuk suspensi itu masih terlihat antara komponennya dan nanti lama-kelamaan akan mengendap. Kalau koloid itu seperti tengah-tengah antara larutan dan suspensi. Dia itu tampak seperti larutan tapi masih ada komponen-komponennya seperti yang dilihat dalam gambar. Selanjutnya ada yang mau menambahkan jawaban dari Adelia? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi contoh lain dari larutan, suspensi, dan koloid itu kalau larutan air dan suhu, kemudian untuk suspensi air dan tanah, sedangkan contoh dari koloid adalah air dan susu. Nah, bagus sekali apa yang telah disampaikan oleh Putri. Kemudian kita juga sebelumnya sudah belajar mengenai jenis-jenis koloid. Apakah ada yang masih ingat jenis-jenis koloid itu apa aja? Saya, Bu. Ya, silakan Sofia. Jenis-jenis koloid itu antara lain ada sel padat di mana medium pendispersinya dan fase terdispersinya itu padat seperti gunungan dan berlumpur. Ada juga emulsi seperti susu, santai. Terus ada juga aerosol seperti awan, embun, dan kabut, dan ada lain. Bagus sekali apa yang telah disampaikan oleh teman-teman semuanya. Jadi, Ibu harap kalian itu tidak lupa ya mengenai koloid dan jenis-jenisnya. Kemudian, coba perhatikan gambar yang ada di depan. Itu kira-kira gambar apa ya? Gambar rumah di siang hari. Oh iya, benar sekali. Jadi ini rumah pada siang hari itu cukup terang ya, seperti yang dilihat dalam gambar. Padahal cahaya matahari itu tidak langsung masuk ke dalam rumah. Menurut kalian, kira-kira itu terjadi karena apa? Kurang tahu, Bu. Peristiwa itu berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu sifat-sifat koloid. Untuk fenomena rumah pada siang hari ini itu adalah efek tinggal. Baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat menganalisis cara kerja sifat-sifat koloid yang meliputi efek tinggal, gerak Brown, koloid pelindung, dan dialisis. Kemudian peserta didik dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat koloid yang meliputi efek tinggal, gerak Brown, koloid pelindung, dan dialisis dalam kehidupan sehari-hari. Juga peserta didik dapat menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan sifat-sifat koloid yang meliputi efek tinggal, gerak Brown, koloid pelindung, dan dialisis. Kemudian Ibu akan masuk ke materi ya. Jadi untuk koloid ini pada sifat-sifat ada beberapa sifat seperti yang telah tampak dalam gambar. Namun pada hari ini kita akan belajar 4 sifat saja ya, yaitu efek tinggal, gerak Brown, dialisis, dan koloid pelindung. Langsung masuk saja ya, yaitu yang pertama efek tinggal. Efek tinggal itu gejala pemantauan dan pembauan cahaya yang disebabkan oleh partikel-partikel koloid. Nah, ini dapat direpresentasikan seperti pada gambar. Itu ada sumber cahaya yang dilewatkan pada 13 yang masing-masing itu berisi larutan, koloid, dan suspensi. Nah, kalau dilihat dari tegak lurusnya arah datangnya cahaya, itu jelas terlihat
di mana suspensi dan koloid itu akan mengalami peristiwa penggamburan dan kemakmuran. Sedangkan pada larutan dia itu tidak mengalami peristiwa penggamburan atau dengan cahaya akan diteruskan. Nampak ya di gambar. Kemudian ada gerak Brown, yaitu gerak lurus partikel-partikel koloid yang arahnya tidak menentu, bisa acak atau gerakan zigzag yang dilakukan oleh partikel-partikel koloid. Nah, itu bisa direpresentasikan pada gambar di atas ya. Dia itu kan arah geraknya tidak menentu, ada yang acak atau zigzag seperti yang dilihat dalam gambar. Selanjutnya yaitu dialisis. Dialisis itu adalah proses pemurnian koloid yang dengan membersihkan atau menghilangkan ion yang mengganggu dengan menggunakan membran semi permeable dalam medium mengalir. Di sini medium yang mengalir dimaksud itu adalah air. Nah, air di sini akan masuk, kemudian dia akan keluar dengan ion-ion yang dianggap mengganggu tadi. Ini biasa dimanfaatkan pada proses cuci darah ya. Selanjutnya yaitu koloid pelindung. Koloid pelindung adalah koloid yang bersifat melindungi koloid lain agar tidak mengalami koagulasi. Ya, seperti tampak dalam gambar, kayak misalnya es krim seperti itu, yaitu dia pakai koloid pelindung. Baik, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, Ya, silakan. saya izin bertanya Bu. Pada saat pembuatan es krim, saya pernah melihat ke dalamnya itu diberikan gelatin ya. Lalu apa fungsi gelatin tersebut dan apa hubungannya dengan sifat koloid pelindung? Nah, bagus sekali apa yang disampaikan oleh Gina. Jadi fungsi penambahan gelatin pada es krim itu kan kita sudah tahu jenis-jenis koloid pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, es krim itu adalah gas yang terdispersi dalam cairan yang diawetkan dengan pendinginan. Nah, adanya buih padat yang muncul pada es krim itu terjadi karena adanya kerangka dari kristal-kristal es yang kecil dan terdispersi dalam larutan. Nah, untuk mencegah adanya pembentukan kristal es yang berlebihan, makanya diberikan gelatin. Selain itu juga gelatin itu juga berfungsi untuk menghaluskan tekstur es krim. Jadi kalian kan lihat juga es krim kayak gitu, teksturnya tentu halus kan? Paham apa tidak yang saya sampaikan? Paham Bu, terima kasih. Baik, materi dari Ibu telah selesai. Selanjutnya Ibu akan bagi kalian ke dalam dua kelompok ya, di mana setiap kelompoknya terdiri dari 4 orang. Ibu bagi ya. Yang pertama, kelompok 1 terdiri dari Putri, Salvia, Sofia, Adel. Kelompok 2, Fania, Dani, Desi, Gina. Silahkan kalian bertukar dengan kelompoknya masing-masing. Di sini kelompok 1 dan yang belakang kelompok 2 ya. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, kemudian Ibu akan bagi kalian ke dalam kelompok yang lebih kecil lagi. Nah, nanti Ibu akan menunjuk kalian mempelajari sifat-sifat koloid, di mana kalian itu berbeda belajarnya dengan 3 teman dalam kelompok kalian. Nah, nantinya dari kelompok 1 dan 2 yang mempelajari sifat yang sama akan berkumpul untuk berdiskusi. Paham atau tidak? Nah, ini nanti Putri akan belajar efek Tyndall dengan Fania, kemudian Adel belajar gerak Brown dengan Gina. Jadi Salvia dengan Fania bisa bertukar tempat, juga Sofia dengan Gina. Belajar tentang efek Tyndall, kemudian kalian belajar tentang gerak Brown, kemudian kalian belajar tentang dialisis, dan kalian juga belajar tentang koloid pelindung ya. Nah, silakan berdiskusi dengan teman kalian untuk mendiskusikan sifat yang telah kalian dapatkan. Ibu juga berikan LKPD sebagai bahan diskusi kalian ya. Silakan kalian berdiskusi, bisa membuka sumber lain yang berkaitan ya.
Baik, ada yang kesulitan? Tapi sekalian sudah selesai berdiskusi. Kalian bisa kembali ke kelompok awal yang terdiri dari 4 anggota tadi ya. Fania dengan Salvia bertukar tempat, kemudian Gina dengan Sofia bisa bertukar tempat. Di sini kalian itu masing-masing mempresentasikan apa yang telah kalian dapat pada kelompok sebelumnya ya ke teman-teman kalian. Jadi kalian itu tidak hanya paham mengenai sifat-sifat koloid yang telah ibu tunjuk tadi, tetapi paham semuanya. Paham? Silahkan berdiskusi dengan kelompoknya, presentasi.
diskusinya? Bu. Ibu rasa kalian semua sudah menguasai mengenai 4 sifat koloid tadi ya, yaitu efek Tyndall, gerak Brown, dialisis, dan koloid pelindung. Karena ibu tadi juga sudah lihat-lihat kalian semua. Nah, selanjutnya ibu akan memberikan kalian games ya. Gamesnya itu kayak sudah cermat, jadi tentunya mengadu kecepatan dan ketepatan jawaban kalian. Jadi nanti ibu akan berikan 5 pertanyaan ya. Nah, setiap kelompok yang mampu menjawab pertanyaan tersebut dan benar, ibu akan berikan kalian permen. Tetapi permennya tidak boleh dimakan dulu ya anak-anak. Nanti karena nantinya yang mendapatkan permen lebih banyak akan ibu berikan hadiah. Bagaimana, siap? Siap, Bu. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu sistem dispersi koloid umumnya suka terpisah oleh pengaruh gravitasi bumi. Hal ini disebabkan oleh ya, Salvia. Ya, benar sekali. Ini untuk kelompok 1 ya. Pertanyaan kedua yaitu sorot lampu mobil pada malam hari yang berkabut merupakan penerapan sifat koloid apa? Ya, tadi yang angkat-angkat terlebih dahulu Desi. Nah, benar sekali. Ini ya. Untuk kelompok 2. Pertanyaan selanjutnya. Terjadinya gerak Brown dari partikel koloid disebabkan oleh ya, Fania? Benturan partikel koloid. Nah, benar sekali. Ini pertanyaan terakhir ya, sebagai penentu kelompok mana yang menang. Pada pembuatan es krim, cat, atau tinta, koloid yang membentuk lapisan di sekeliling partikel koloid yang lain disebut Adel. Koloid pelindung. Oh iya. Selanjutnya ternyata masih ada pertanyaan lagi ya, lupa, maaf. Larutan koloid ini dimurnikan dengan ya, silakan. Nah, benar sekali. Nah, 5 pertanyaan tadi itu sudah ibu berikan. Lalu permen kelompok siapa nih yang mendapatkan lebih banyak? Permen kelompok 1 Bu, karena bisa menjawab 3 pertanyaan dari Ibu. Oke, karena kelompok 1 bisa menjawab pertanyaan yang lebih banyak, ibu akan berikan hadiah. Perwakilan kelompok 1 bisa maju. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, meskipun kelompok 1 yang menang, tetapi kelompok 2 gak boleh berkecil hati ini, karena ibu memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada teman-teman semua, anak-anak semua, karena kalian berusaha lebih aktif nih dalam pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran kedepannya tetap bersemangat ya. Ya, Bu. Sekarang siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Saya Bu. Ya, silakan Dina. Jadi kita hari ini telah belajar mengenai 4 sifat koloid, yaitu efek Tyndall, gerak Brown, dialisis, dan koloid pelindung, di mana 4 sifat tersebut mempunyai manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagus sekali. Kemudian untuk mengasah pemahaman kalian, ibu akan memberikan kalian penugasan yang nantinya saya akan share ke ketua kelas. Dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Ketua kelas dapat mengkoordinasi teman-temannya ya. Baik Bu. Ya, terima kasih. Untuk pertemuan selanjutnya, ibu akan melanjutkan mengenai sifat-sifat koloid yang hari ini belum sempat kita bahas ya. Ibu harap kalian belajar dulu dari rumah, dan jika ada pertanyaan atau ada yang belum paham bisa ditanyakan kepada ibu di pertemuan selanjutnya. Kemudian tadi di awal sudah diawali dengan doa. Marilah kita di akhir pembelajaran ini juga diakhiri dengan doa. Ketua kelas minta tolong dipimpin. Baik Bu. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan budaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk hari ini. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak. Ibu harap kalian tetap jaga kesehatan dan tetap jaga semangat ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.